modal itu nomor satu. Oh iya, modal itu nomor satu. Berapakah minimal menjadi seorang full time trader? Apabila teman-teman ingin trading forex dan belum tahu memakai broker yang mana, teman-teman bisa mencoba trading forex di broker XM. Broker ini sudah berdiri 15 tahun lebih dan memiliki banyak regulasi. Tentunya regulasinya sudah ada banyak. Ada regulasinya ada dari ASIC, SIEC, FSI, dan DFSA. Dan lagi broker ini memiliki rating yang sangat tinggi di WikiFX. Bisa dicek di aplikasi WikiFX, dia masuk 2 atau 3 besar itu. Jadi broker XM ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat terregulasi dengan rating yang sangat tinggi. Dan broker FX juga ada bonus deposit hingga $5.000, serta ada kompetisi juga. Broker XM juga ada kompetisi dengan total hadiah $120.000. Itu gede. Kalau mau copy trading juga ada di aplikasi broker XM. Nah, gimana caranya untuk download aplikasinya? Ini ada, jadi broker XM itu bisa trading menggunakan MetaTrader atau bisa langsung trading di aplikasinya. Jadi kalau teman-teman mau download aplikasinya bisa scan barcode ini untuk pengguna Apple, dan untuk pengguna Android bisa scan di barcode ini. Dan kalau mau langsung daftar di broker XM bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke? Jangan lupa teman-teman, kalau mau trading forex jangan lupa pakai broker XM, broker yang sudah terpercaya dengan rating yang sangat tinggi dan sudah berdiri lebih dari 15 tahun lamanya. Oke, seperti itu. Langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi untuk mendaftar. Oke. Halo, welcome back to my channel. Ini adalah ngobrolin trading episode kedua. Oke, bagi yang belum kenal saya, mungkin nama saya Dani. Saya seorang trader dan saya juga seorang investor properti. Saya juga developer properti. Oke, tapi keseharian saya adalah seorang trader. Saya adalah seorang trader forex ya. Trader forex. Jadi saya fokusnya kalau trading itu di forex, masih untuk saham itu sesekali. Kalau kripto saya belum menyentuh kripto. Jadi saya kalau trading seringnya di forex. Terutama saya lebih suka trading di indeks ya, di indeks saham seperti Nasdaq dan Dow Jones seperti itu. Oke. Ini adalah ngobrolin trading episode kedua ya. Kali ini saya akan membahas tentang bisa nggak sih jadi full time trader. Kan banyak yang tanya ke saya, kalau jadi full time trader itu seperti apa? Gimana caranya jadi full time trader? Butuh modal berapa untuk bisa menjadi full time trader, terutama menjadi full time trader di forex ya, trading forex ya terutama ya, karena saya seorang trader forex. Orang-orang biasanya nyebutnya trading forex ya. Sebenarnya forex futures CFD itu sama aja sih menurut saya. Minum dulu, ini bukan kopi karena tadi pagi saya sudah ngopi. Ini sekarang mau jam 10 pagi hari Jumat. Habis ini mandi, habis itu Jumatan. Oke, sebelum saya mandi Jumatan, saya membuat konten ini tentang bisa nggak sih jadi full time trader. Seperti biasa ini kita dalam bentuk diskusi aja ya. Saya tidak menjudge, saya tidak menganggap diri saya yang paling benar. Saya membuat konten ini terus khususnya di konten ngobrolin trading itu saya pengennya santai aja, sambil mungkin ngopi, minum, makan, terserah lah. Nontonnya sambil tiduran juga oke. Yang penting saya konsepnya ini interaksi ya.
Oke, langsung aja. Full time trader. Jadi full time trader. Saya langsung jawab, apakah bisa orang itu atau seseorang atau orang itu jadi full time trader? Jawabannya bisa. Tapi sepengalaman saya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum menjadi seorang full time trader. Saya sendiri kalau dikatakan apakah saya seorang full time trader, bisa dikatakan iya, bisa dikatakan enggak. Karena saya sendiri, mungkin saya kalau nyari modal memang di trading, tapi modal dari trading itu, profit yang dari trading itu saya gulung kembali menjadi properti kayak gitu ya, diinvestasikan di properti seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah saya seorang full time trader, ini membahas saya aja ya, karena kan ini kan pengalaman saya. Apakah saya seorang full time trader? Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan enggak. Nah, kembali lagi ke full time trader. Menjadi seorang full time trader, banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum Anda menjadi seorang full time trader. Yang pertama pasti modal. Iya, pasti modal. Modal itu nomor satu. Oh iya, modal itu nomor satu. Berapakah minimal menjadi seorang full time trader? Kalau saya pribadi, minimal menjadi seorang full time trader itu paling nggak punya modal 10.000 US dollar. Karena kalau kita ambil keuntungan, saya ngomong per bulan ya, saya nggak pernah ngomong untung harian ya, saya ngomong untung bulanan. Untung bulanan itu Anda bisa untung 5% aja, minimal 5% itu sudah bagus. Dimana kalau 5% dari 10.000 dolar itu kan 500 dolar. 500 dolar dikalikan 15.000 atau sekarang mungkin 16.000 itu kan sama dengan 7,5 juta lah ya, 7,5 juta, 8 juta lah ya. Yang dimana itu sudah bagus, sudah di atas UMR. Jadi harusnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi Anda per bulannya bisa untung lebih dari 5%, 10% contohnya. 1.000 dolar, wah itu bagus. Per bulannya 1.000 dolar atau 10%. Itu untuk modal minimal, itu menurut saya. Minimal 10.000 dolar. Tapi apakah bisa menjadi full time trader itu dengan modal kurang dari 10.000 dolar, katakanlah 1.000 dolar? Bisa. Tapi pasti tradingnya akan menggunakan resiko yang besar. Karena nggak mungkin kalian hidup menjadi seorang full time trader dengan modal 1.000 dolar. Katakanlah kalian bisa 10% per bulan, 10% dari 1.000 dolar berapa? 100 dolar. Bisa kalian hidup 1 bulan dengan uang 100 dolar. Saya pikir di zaman sekarang susah ya. Saya nggak ngomong nggak bisa ya, kan orang itu kan tergantung hidupnya gimana, gaya hidupnya seperti apa. Tapi kalau menurut saya di zaman sekarang susah. Seperti itu. Jadi saya sarankan untuk minimal modalnya ya idealnya 10.000 dolar. Ya lotnya ya maksimal 0,1 lah ya. Kalau 1.000 dolar masuknya. Kayak gitu. Oke, kembali lagi. Selain modal, juga minum lagi, santai ya ini ya konsepnya ya. Selain modal itu juga tentunya adalah lingkungan kalian, keadaan kalian seperti apa. Contoh, kalau kalian hidup sendirian, masih lajang, masih bujang, masih sendiri, mungkin yang Anda pikirkan ya cuman Anda sendiri. Tapi kalau Anda sudah punya anak istri, kan banyak tanggungan yang kalian harus menyekolahkan anak Anda. Kalian juga harus memberi makan keluarga Anda ya, anak istri Anda, kebutuhan sehari-hari keluarga Anda itu pastikan. Jadi itu dipikirkan, apakah kalian ketika Anda menjadi full time trader, apakah bisa mengcover semua itu jika Anda sudah berkeluarga dengan penghasilan hanya sebagai seorang full time trader. Itu yang pertama. Ini belum masuk ke psikologi ya. Psikolog itu nanti terakhir. Habis ini tepatnya. Tapi kalau Anda masih sendiri, masih lajang, masih bujang, mungkin oke lah jadi full time trader. Ya Anda ya cuman ngurusin diri Anda sendiri ya. Ngurusin makan Anda, kebutuhan Anda sendiri, nggak ada yang lain. Mungkin ngasih
ngasih ke orang tua lah ya, ngasih ke orang tua aja. Tapi kan tidak ada tanggungan untuk menghidupi anak orang. Seperti itu. Gitu. Jadi Anda harus memahami keadaan Anda yang sedang Anda jalani. Ketika Anda menjadi seorang full-time trader, tanggung jawabnya apa nih? Apakah tanggung jawab atas diri sendiri atau harus tanggung jawab menghidupi anak orang? Anak orang which is itu siapa? Ya istri Anda. Seperti itu. Atau anak-anak Anda. Seperti itu. Dan yang ketiga dari sisi psikologi. Psikologi ini ada hubungannya dengan profit konsisten. Oke. Jadi, kalau Anda profit konsisten, otomatis psikologi Anda sudah baik. Karena Anda sudah bisa profit konsisten. Orang kalau udah profit konsisten, psikologinya baik, tahan banting. Karena seseorang yang sudah profit konsisten, saya yakin sudah ditempa berjuta-juta kali, berpuluhan-puluhan juta kali dari rasanya kalah ketika trading. Loss, boncos di dunia trading. Jadi ketika ada seseorang yang sudah mengatakan, oh oke nih, saya sudah profitnya sudah konsisten selama 1 tahun. Saya profit konsisten nih, sebulan saya bisa 5%. Sebulan saya bisa 3% pun oke. Sebulan saya bisa 7%. Bahkan mungkin 10% per bulannya. Saya konsisten itu bagus. Jadi otomatis psikologi Anda juga mengikuti ya. Karena psikologi itu mengikuti cara Anda ketika Anda menghadapi market, ketika Anda entry di market, ketika Anda trading. Psikologi bagus sama dengan profit konsisten. Itu. Oke, profit konsisten itu apakah ada hubungannya dengan win rate? Ya, nih win rate banyak yang bilang win rate untuk menjadi seorang trader itu penting. Ada orang bilang gitu, tapi kalau menurut saya win rate dalam trading itu sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah portofolio Anda atau modal Anda itu bertumbuh. Banyak kok contohnya kok, seperti kalau saya kan role model saya itu kan Paul Tudor Jones ya. Seorang Paul Tudor Jones itu bisa dilihat sendiri. Terus ada Richard Dennis, tahu ya, yang bikin turtle trading itu, malah dia pernah boncos hampir 90% dari modalnya kalau nggak salah. Terus bisa cuan lebih, melipat-lipatkan lebih. Nah, jadi menurut saya win rate itu nggak penting. Nah, di sini letaknya psikologi. Ketika Anda mengalami hantaman berkali-kali, bisa nggak Anda bangkit lagi? Nah, ini psikologi. Jadi profit konsisten itu kalau menurut saya bukan soal win rate, tapi soal per bulannya Anda bisa bertumbuh berapa persen. Ada loh yang 1 bulan itu portofolionya atau modalnya naik 5% atau 10%, tapi win rate-nya cuma 30%, itu ada. Dan banyak. Seperti itu. Dan banyak. Jadi kalau menurut saya, konsisten apakah diukur dari win rate-nya? Kalau Anda tanya, enggak. Diukur dari pertumbuhan portofolio Anda atau modal Anda. Seperti itu sih. Jadi itu soal full-time trader. Kalau menjadi seorang full-time trader menurut saya. Nah, akan lebih baik. Ini pandangan saya yang berbeda ya. Bukannya saya tidak. Saya setuju. Kalau orang mau menjadi seorang full-time trader ya terserah, nggak apa-apa. Itu sebuah pilihan. Tapi alangkah lebih baiknya jika Anda selain trading, Anda juga punya penghasilan di tempat lain. Dan kita kan hidup di Indonesia ya. Kalian harus bersyukur. Jika kalian hidup di Indonesia tuh harusnya bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Seperti saya. Saya kalau pagi, siang, sampai sore itu, saya sekarang itu jarang lihat chart. Saya kalau trading itu mulai dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Saya selalu trading di New York Season atau di US Market Open. Karena di US Market Open atau di New York Season itu kan market lagi volatil banget tuh, terutama gold,
Nasdaq, Dow Jones, Euro USD, GBP USD, yang pair-pairnya USD itu kan volatilnya bakal cepat. Nah, di situ saya akan masuk di market. Jadi, enaknya di Indonesia itu kalau pagi saya biasanya bangun tidur, subuhan dulu, kopi, terus malah biasanya saya nonton YouTube dulu atau nonton anime dulu. Sampai di sini wibu, saya wibu. Bisa melakukan banyak hal. Anak bangun bisa main sama anak dulu, istri bangun, istri masak, saya main sama anak dulu. Siangnya saya bikin konten seperti ini. Sorenya ya biasa saya posting project saya yang ada di Jogja. Saya punya project yang di Jogja. Murah, rumah berbentuk villa, sudah ada kolam renangnya. Itu luas tanahnya itu gede, 117 lebar 7, harganya hanya 400 jutaan. Kalau mau detailnya bisa hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ya. Numpang promo dikit lah, project saya yang ada di Jogja. Cuman 400 jutaan, lokasinya Ciami, Soro. Seperti itu, malamnya saya trading. Apakah saya bisa dikatakan itu adalah seorang full-time trader? Menurut saya sih bisa iya, bisa enggak. Karena saya juga tiap harinya ya trading, tapi ya tahu waktu. Atau bahkan mungkin Anda bukan seorang entrepreneur, Anda seorang karyawan swasta atau karyawan di perusahaan besar atau di BUMN mungkin, yang jam 7 pagi harus berangkat, jam 5 sore baru bisa pulang. Itu malah cocok buat Anda. Selain Anda dapat gaji dari perusahaan, malamnya Anda bisa trading. Ya toh, enak kan? Jadi bersyukurlah kalian yang tinggal dan hidup di Indonesia. Karena bagi saya, jika Anda seorang trader, saya sangat bersyukur trading di Indonesia. Karena waktunya pas gitu. Jadi bangun tidur masih bisa ngapa-ngapain lah. Bangun tidur pagi bisa sholat, bisa ngapa-ngapain. Sampai siang, bahkan siang bisa melakukan banyak hal. Malamnya baru trading. Enak kan? Jadi saya kadang-kadang bingung, bahkan ada orang yang ngomong, saya kepengen jadi seorang full-time trader. Saya ingin keluar dari perusahaan tempat saya bekerja. Kadang-kadang saya bingung gitu. Ngapain ya? Kan enak ya kalau misalnya kalian ya trader, kalian juga kerja di perusahaan. Mungkin banyak juga yang nggak paham atau kurang ngeh bahwa sebenarnya market ini, sekalian bocoran ya, market itu menurut saya bergeraknya itu paling enak di New York Season atau US Market Open. Itu enak geraknya tuh. Ini kalau saya. Loh Pak, tapi kan ada tuh Pak, seperti kayak Pak Bekti Suktikna, nah itu alumni UII juga. Halo Pak, salam kenal. Mungkin saya junior Bapak. Saya juga di UII Pak, di ekonomi. Itu juga full time trader. Dia seorang scalper di saham. Ya kalau Anda ingin menjadi seperti seorang Bekti Suktikna, ya kalian harus tahu juga jatuh bangunnya Pak Bekti Suktikna dulu seperti apa sampai bisa menjadi seperti sekarang. Pertanyaannya adalah apakah Anda sanggup? Seperti itu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah, jadi full time trader apakah bisa? Bisa, tapi akan lebih baik jika ada tambahan yang lain. Dan ya mempunyai role model itu juga bagus. Saya juga punya role model kan, Paul Tudor Jones, Richard Dennis, itu salah satu, mereka adalah sosok yang saya bangga-banggakan di dunia trading. Atau mungkin kalian yang membanggakan Pak Bekti Suktikna, kepingin full time trader seperti Pak Bekti Suktikna, ya nggak apa-apa, tapi akan lebih baik kalian punya style trading sendiri. Seperti itu untuk jadi full time trader. Anda yang jenuh, kepingin jadi seorang full time trader, jenuh, ingin keluar dari kantor, nggak apa-apa. Tempat Anda bekerja, kepingin keluar dari tempat Anda bekerja, nggak apa-apa.
Malah saya kalau misalnya kalau kalian ingin keluar dan menjadi seorang full time trader, ya sudah. Kalian keluar dari tempat kerja Anda jadi full time trader, nanti sisa ada profit dari tradingan Anda itu disisihkan untuk membuat usaha. Jadi nanti akhirnya ya Anda bisa mendiversifikasi portofolio Anda ya, nggak hanya di dunia trading aja. Jadi Anda bisa buka usaha. Dari hasil profit trading itu, sebagian Anda nikmati, sebagian Anda buka usaha. Mau buka restoran, kayak kafe, kayak... Jujur aja, saya pernah bercita-cita menjadi seorang full time trader, dulu banget, tapi setelah saya jalani, jenuh Pak. Sangat jenuh Pak. Isinya cuma trading, malah banyak loss-nya loh nanti. Kalau Anda tiap hari lihat chart gitu. Lihat chart itu ya, kalau saya sekarang cuma jam 7 malam sampai jam 11, udah. Habis maghrib, sholat maghrib, saya langsung lihat chart, analisa, kalau jam 7 bisa entry, antara jam 7 sampai jam 11 saya cari tuh entry-nya di mana. Kalau nggak ada waktunya entry ya saya tidur. Jam 11 saya tidur. Kecuali FOMC ya. FOMC aja sekarang saya jarang kok trading di FOMC News, karena kan kalau di Indonesia kan jam 1 malam ya. Kalau sekarang kan jam 1 malam, kalau winter kan jam 2 malam tuh malam banget, mending tidur lah. Kecuali kalau pas ada bola Forza Milan. Saya seorang Milanista juga. Kalau ada bola pas FOMC, Liga Champion kan biasanya kan hari Rabu tuh. Kalau ada Liga Champion, ya saya nonton bola sambil trading kalau waktu FOMC. Tapi kalau nggak ada bola, ya saya terus ada FOMC News, mending saya tidur sih. Biasanya saya tradingnya tuh saya suka tuh di NFP, CPI kalau news besar kayak gitu. Jadi mungkin itu aja ya kawan-kawan yang bisa saya sharekan atau saya sampaikan mengenai full time trader ini. Jadi semua ada di pilihan, ada di kalian. Yang penting saya doakan kalian mau jadi full time trader, semoga berhasil. Good luck buat kalian yang memulai menjadi seorang full time trader. Dan bagi kalian yang ingin menjadi trader plus ingin jadi seorang masih bekerja di suatu perusahaan, saya doakan good luck. Semoga rezekinya makin mengalir. Dengan trading bisa ada tambahan untuk pemasukan Anda. Dan kalian yang ingin juga jadi trader dan juga pengusaha, saya doakan sukses juga. Oke? Jadi mungkin itu aja. Cuan selalu untuk Anda. Sehat selalu untuk Anda. Sukses selalu untuk Anda. Bagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin, saya punya grup private Telegram ya. Jadi kalau mau join di grup Telegram saya, bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah. Dan bagi teman-teman yang mau trading forex tapi bingung pakai broker apa, kalau ingin pakai broker seperti saya pakai broker XM. Linknya juga ada di kolom deskripsi yang ada di bawah. Langsung klik aja. Itu aja sih. Oke. I'll see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.